Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3744-3746 Senjizi berpikir sejenak, lalu berbisik, saya tahu pelelangan, tetapi untuk mengikuti pelelangan, setiap orang harus membayar 1 juta koin spiritual, jadi saya akan membayar uangnya untuk Anda. Bawa saya silakan. Chen Ping tahu apa arti mesin ajaib itu. Orang ini tidak mau mengeluarkan uang. Ketika Chen Ping mengatakan ini, dia segera tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Saya belum pernah ke sana sebelumnya." Senjizi membawa Chen Ping melewati pasar, dan kemudian datang ke istana, dan di pintu masuk istana ini, 2 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 sedang menjaga. Melihat kekuatan penjaga ini, Chen Ping terkejut. Dia semakin merasa bahwa pemilik di balik pasar bawah tanah ini luar biasa. Melihat Senjizi dan Chen Ping datang, salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Chen Ping tertegun, dan Senjizi buru-buru berkata, "Beri aku uangnya." Chen Ping akhirnya mengerti dan buru-buru mengeluarkan 2 koin spiritual emas ungu dan menyerahkannya. Melihat koin roh emas ungu, kedua penjaga itu mengelak ke kiri dan ke kanan, lalu mereka berdua melambai ringan pada saat yang bersamaan. Chen Ping dan mesin dewa sama-sama diselimuti aura misterius. Aura ini seperti perisai spiritual, membungkus keduanya. Chen Ping sedikit mengernyit. Secara naluriah ingin melawan. Jangan bergerak, tidak apa-apa. Ini untuk mencegah nafas bocor keluar. Orang yang masuk tidak boleh menampakkan nafasnya, lalu mengubah penampilannya agar tidak tahu siapa itu siapa adalah. Beberapa orang dalam pelelangan ini, barang-barangnya sangat berharga, dan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pembeli. Jika ada yang menonton, bukankah itu sangat berbahaya? Senjizi mengikuti Chen Ping dan menjelaskan peraturannya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa ini untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal ini juga untuk mencegah jika banyak orang memperebutkan barang yang sama, pembeli akhir pasti akan diawasi secara diam-diam. Tetapi jika Anda tidak mengetahui identitas pembeli atau bahkan mendeteksi nafasnya, Anda tidak akan tahu siapa dia saat itu. Kamu meninggalkan pelelangan siapa? Chen Ping mengikuti Senjizi ke dalam istana. Saat ini, ada banyak biksu yang duduk di dalam. Namun, tidak dapat dipastikan apakah penampakan biksu tersebut asli atau palsu. Chen Ping mengikuti Senjizi dan menemukan tempat duduk di belakang, duduk dan menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa biksu masuk satu demi satu. Kemudian pintu istana ditutup, dan seluruh istana terbungkus dalam suatu kekuatan. Waktunya telah tiba, dan pelelangan akan segera dimulai. Beberapa dari Anda adalah orang tua, dan beberapa adalah pendatang baru, jadi saya akan memberitahu Anda peraturannya. Orang dengan harga tertinggi akan mendapatkan semua barangnya. Tidak ada seorang pun di sini mengetahui identitas Anda, jadi jangan berharap untuk menggunakannya. Gunakan identitas Anda untuk menghalangi orang lain, tidak peduli Anda seorang kultivator biasa atau sesepuh sekte, Anda akan diperlakukan sama di sini. Lelang ini hanya mengakui uang, bukan orang-orang. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk membuat masalah di sini. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berjalan perlahan ke atas panggung dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Orang tua ini tidak menyembunyikan auranya, dan kekuatannya di puncak alam kesengsaraan terungkap dengan jelas. Mungkin ini juga untuk lebih mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Kata-kata lelaki tua itu memang sangat efektif. Pemandangan yang tadinya sedikit bising kini menjadi sangat sunyi. Melihat semua orang sudah tenang, lelaki tua itu melanjutkan, "Ada juga aturan di sini,
yaitu jika Anda membeli dan meninggalkannya, tidak akan ada pengembalian atau penukaran. Petik 2. Sebelum menawar, Anda harus melihat nilainya barangnya jelas dan merasa layak. Tembak saja, kalau tidak layak jangan dibeli. Kalau sudah dapat, beritahu kami itu palsu, kami tidak akan bertanggung jawab. Petik 2. Apa lelaki tua itu katanya masuk akal. Seperti itulah pelelangan, pergi dan lihat sendiri. Jika menurut Anda itu layak, maka tembaklah, jika tidak layak, jangan tembak, tidak ada yang akan membayar untuk pilihan Anda. Saat ini pengalaman setiap orang akan diuji. Jika benar-benar membeli yang palsu, Anda akan ditertawakan sampai mati, kehilangan istri, dan kehilangan pasukan. Laoyang, kita semua tahu aturannya, sebaiknya kamu cepat, kita semua cemas. Pada saat ini, seorang biksu berkata kepada lelaki tua itu. Jelas sekali bahwa biksu ini adalah pelanggan tetap dan pasti sangat mengenalnya. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu harta karun pertama, kata Laoyang, lalu melambai, seorang anggota staf datang membawa barang yang ditutupi kain merah. Ketika kain merah itu diangkat, semua orang melihat sebuah patung, tetapi patung itu terlihat sangat sederhana dan tua, dan sepertinya ada noda karat di atasnya. Tapi saat kain merah itu diambil, nafas perubahan kehidupan tiba-tiba memenuhi udara. Segera setelah itu, Laoyang menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung tersebut, dan segera patung itu bersinar dengan cahaya, cahayanya seperti cahaya Buddha, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Melihat pemandangan ini, banyak biksu menjadi gelisah, bahkan mata mesin dewa menyala dan pantatnya meninggalkan tempat duduknya. Apakah ini patung dewa dan Buddha? Saya paling suka yang semacam ini. Ada banyak dewa dan Buddha yang diabadikan di rumah saya. Nafas Senjizi menjadi cepat dan dia berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tidak berbicara, tetapi memperhatikan dengan tenang. Semuanya, patung ini ditemukan di sebuah gua di Gunung Tianmo. Anda juga harus tahu bahwa Gunung Tianmo kami pernah menjadi medan perang antara dewa dan iblis. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di Gunung Tianmo. Jadi sangat penting untuk menyebarkan beberapa harta karun. Itu normal. Meskipun patung ini agak rusak dan tua sekarang, masih ada pesona yang mengalir di atasnya. Jika ada yang menginginkannya, hanya perlu biaya 5 juta koin spiritual untuk mengambilnya. Tentu saja, penawar tertinggi akan mendapatkannya itu. Jika seseorang menaikkan harga, mungkin juga, harga dasarnya adalah 5 juta. Laoyang memperkenalkan kepada semua orang, apa yang terjadi tahun ini, barang pertama adalah barang kelas berat ini, sepertinya barang peninggalan abadi. 5 juta, harganya tidak mahal, tapi terlalu rusak, sedikit. Seharusnya ada yang bagus nanti saja, tunggu dan lihat saja. Banyak biksu yang berbisik, tapi Senjizi tidak sabar untuk mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawarkan 5 juta. Chen Ping memandang Senjizi, pria penggerek uang ini, tapi dia tidak berharap untuk menjadi murah hati. Jangan ragu untuk menawar patung rusak ini. Ketika Chen Ping melihat patung itu, dia tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. Lagi pula, mereka semua terhalang oleh auranya dan tidak bisa memancarkan indera spiritual untuk mendeteksinya. Anda tidak bisa mengetahui apapun hanya dengan melihatnya, dengan mata telanjangmu. Seseorang benar-benar menginginkan barang palsu ini pada pandangan pertama. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Chen Ping. Apakah ini palsu? Chen Ping tercengang. Tentu saja, para dewa dan Buddha tidak terlihat seperti ini, dan cahaya yang barusan bukanlah cahaya Buddha. Sekelompok orang bodoh pasti belum pernah melihat cahaya Buddha yang sebenarnya, dengan menggunakan mata Tianming saya dapat mengetahuinya di sekilas. Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara,
Chen Ping merasa dunia di depannya tiba-tiba berubah warna. Raja Iblis Ciun membuka mata Tianming untuknya. Pada saat ini, garis-garis muncul pada patung di mata Chen Ping. Chen Ping menatap patung itu dengan cermat, dan dia tiba-tiba mengerti. Cahaya Buddha macam apa yang ada di sana tadi, serta aura perubahan kehidupan, semuanya disebabkan oleh pola bentukan yang sangat kecil yang terukir di dalam patung. Kemudian pola bentukan tersebut dibuka melalui kekuatan spiritual, dan akan terjadilah itu, lampu. Karena formasi ini ada di dalam patung, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Melihat patung Buddha palsu tersebut, Chen Ping tiba-tiba menjadi waspada. Sepertinya pelelangan ini akan membatasi nafas mereka dan mencegah orang memperlihatkan nafasnya. Bukan untuk alasan keamanan, tapi untuk memudahkan mereka menjual barang palsu. Toh tidak ada satupun yang bisa dideteksi dengan memancarkan aura kesadaran spiritual, namun sulit dibedakan dengan mata. Dalam hal ini, Anda bisa terang-terangan menjual barang palsu tanpa takut ketahuan. Benar saja, darah setiap kapitalis itu kotor. Chen Ping tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Siapapun yang bisa membuka pasar bawah tanah dan pelelangan seperti itu harus ada di sini demi uang. Karena ini demi uang, maka Anda akan melakukan apapun. Ini mungkin sifat manusia. Saya akan membayar 6 juta. Seseorang juga mengangkat tangannya dan menawarkan harga. Hal ini membuat Shen Jizi sedikit mengernyit, dan jantungnya bergetar. Tapi melihat patung Buddha di depannya, Shen Jizi hanya bisa mengangkat tangannya lagi dan berkata, "Saya akan menawarkan 7 juta." Shen Jizi mengertakkan gigi dan menawar kali ini. Jika dia tidak terlalu menyukainya, dia tidak akan bisa melanjutkan penawaran. "Saya akan menawarkan 8 juta. Pria itu melirik Shen Jizi dan meneriakkan harga dari atas lagi. Mata Shen Jizi membelalak karena marah, dan dia hendak bergerak, tapi ditarik keras oleh Chen Ping. Kali ini, Shen Jizi hampir jatuh ke tanah. Shen Jizi memandang Chen Ping dengan bingung, dan Chen Ping berbisik, "Berhenti berteriak, patung Buddha ini palsu." "Palsu?" Shen Jizi terkejut. Namun, kata-kata ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan Shen Jizi buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu itu palsu?" "Jangan khawatir, itu palsu. Ada susunan kecil di tubuhnya patung Buddha ini. Selama diisi dengan setelah memasuki kekuatan spiritual, pola formasi akan terbuka dan memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya Buddha." Chen Ping mengikuti Shen Jizi dan berkata, ketika Shen Jizi mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan ragu, tapi dia tidak menggunakannya untuk menawar. Yang tua memandang Shen Jizi dengan tenang, seolah menunggunya menawar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, melihat Shen Jizi tidak lagi menawar, yang tua hanya bisa mengumumkan dengan lantang, karena tidak ada yang menawar, maka patung itu akan dijual, seharga 8 juta, ya. Tapi setelah selesai berbicara, Lao yang menatap tajam Chen Ping. Jelas sekali bahwa Chen Ping adalah alasan mengapa Shen Jizi tidak terus menaikkan harga. Bukan karena Lao yang tidak menaikkan harga karena Shen Jizi, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana Chen Ping tahu bahwa patung Budanya palsu tanpa memperlihatkan auranya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya? Apakah bisa dibedakan dengan mata telanjang saja? Yang tua ini tidak tahu sama sekali bahwa Chen Ping bisa langsung tahu bahwa itu palsu dengan mata Tianmingnya. Selanjutnya, harta karun lainnya dibawakan, sungguh keterampilan yang tidak lengkap, ramuan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi, dan ramuan binatang dewa, segala macam hal. Namun, Chen Ping melihatnya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka palsu, dan tidak memiliki kesederhanaan sama sekali. Namun ada banyak biksu yang menawarnya satu demi satu. Chen Ping juga tidak berdaya. Sekarang aura mereka di penjara, terus terang, bahkan jika mereka membuka mata dan buta, mereka tidak dapat melihat yang palsu.
Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Disebut juga karena alasan keamanan, namun tampaknya lelang ini adalah penipuan. Hati Chen Ping menjadi dingin. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang. Itu akan membuang-buang 2 juta koin roh. Chen Ping bangun dan berencana pergi, hanya buang-buang waktu saja di sini. Semuanya, benda berikutnya ini adalah harta karun langka. Saya yakin belum ada yang pernah melihatnya. Kata-kata Lao yang selanjutnya menghentikan Chen Ping yang hendak pergi. Chen Ping duduk kembali di kursinya dan ingin melihat apa itu, tetapi tidak ada yang melihatnya. Saya melihat seorang anggota staf berjalan dengan sebuah kotak kayu di kedua tangannya. Kotak kayu itu ditutupi dengan amplop merah. Setelah ditempatkan dengan hati-hati, stafnya mundur. Lao yang dengan lembut memegang sudut kain merah dengan satu tangan, dan kemudian berkata, "Semuanya, lihatlah dengan mata terbuka lebar. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian yang pernah melihat harta karun semacam ini. Yang tua, cepatlah, jangan sok, kita semua sedang terburu-buru." Seorang biksu berteriak keras, "Oke," teriak Lao yang, lalu membuka kain merah itu. Saya melihat kotak kayu itu dikelilingi oleh transparansi, dan di dalam kotak kayu itu ditempatkan tulang lengan. Tunggu sebentar, masih ada satu video lagi.